Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditullahi rabba wa islamilina wa nabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil syrli sadri wa yassirli amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Risma, Prodi Ilmu Pemerintahan, kelas F, semester 5, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya akan menjelaskan tentang sosiologi korupsi. Ibnu Khaldun adalah sosiologi atau ilmuwan pertama yang secara intens aktif dalam agenda pemberantasan korupsi di wilayah Maghribi. Selain sebagai dosen, beliau adalah seorang qadhi atau hakim. Dalam buku Muqaddimah, beliau memaparkan beberapa hal tentang perilaku korupsi. Mengenal pengertian istilah korupsi dan anti korupsi, korupsi tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia, dibaca di media cetak, ditonton di televisi, atau didengar di radio. Istilah korupsi seakan tak lepas dari kehidupan kita, tentu bukan hal yang patut dibanggakan. Adapun definisi lain dari korupsi disampaikan World Bank pada tahun 2000, yaitu korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi. Adapun definisi World Bank ini menjadi standar internasional dalam merumuskan korupsi. Pengertian korupsi juga disampaikan oleh Asian Youth Young Business atau ADB, kegiatan yang melibatkan perilaku tidak pantas dan melawan hukum dari pegawai sektor publik dan swasta untuk memperkaya diri sendiri dan orang-orang terdekat mereka. Orang-orang ini, lanjut pengertian ADB, juga membujuk orang lain untuk melakukan hal-hal tersebut dengan menyalahgunakan jabatan. Lembaga Transparansi Internasional yang setiap tahunnya merilis Indeks Persepsi Korupsi atau IPK mendefinisikan korupsi sebagai perbuatan tidak pantas dan melanggar hukum oleh pejabat publik, baik politisi atau pegawai negeri, demi memperkaya diri sendiri atau orang-orang terdekat dengan menyalahgunakan wewenang yang dipercayakan oleh publik. Dipercayakan oleh sementara Hong Kong Independent Commission Against Corruption atau ICAC menyebutkan bahwa korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh pejabat publik dengan melakukan pelanggaran hukum terkait tugas mereka demi mencari keuntungan untuk diri dan pihak ketiga. Korupsi memiliki dua definisi. Yang pertama, korupsi adalah menjanjikan, menawarkan, atau memberikan kepada pejabat publik, baik secara langsung maupun tidak langsung, suatu keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam menjalankan tugas resminya. Yang kedua, korupsi adalah permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik secara langsung atau tidak langsung untuk keuntungan yang tidak semestinya, baik untuk pejabat itu sendiri maupun orang atau badan lain, agar pejabat tersebut bertindak atau tidak bertindak dalam atau tidak bertindak dalam pelaksanaan tugas resminya. Adapun unsur-unsur korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 1999, yang pertama melawan hukum, yang kedua memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, yang ketiga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang keempat bertujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang kelima penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang melawan hukum, melakukan perbuatan mempercaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasal 2 Ayat 1 tentang tindak pidana korupsi. Adapun unsur-unsur tindak pidana korupsi sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah dalam hal tindak pidana korupsi oleh atau atas suatu korporasi, maka tuntutan dan penjatuhan pidana dapat dilakukan terhadap korporasi dan atau pengurusnya.
Tindak pidana korupsi dilakukan oleh korporasi sebagai tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang baik berdasarkan hubungan kerjasama maupun berdasarkan hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama. Dalam hal tuntutan pidana dilakukan terhadap suatu korporasi, maka korporasi disebut diwakili oleh pengurus. Apa saja sebab-sebab terjadinya korupsi? Di antaranya adalah kurangnya gaji atau pendapat pegawai negeri dibanding dengan kebutuhan sehari-hari yang semakin lama semakin meningkat, ketidakberesan manajemen, modernisasi, emosi mental, gabungan beberapa faktor. Selain itu, akar penyebab masalah dari korupsi adalah kehidupan mewah dari elit penguasa yang membiayai kemewahan hidupnya melalui korupsi. Korupsi melahirkan dampak generatif lanjutan yang melahirkan korupsi lebih lanjut. Kesulitan ekonomi yang dilahirkan oleh korupsi akan mendorong korupsi lebih lanjut oleh elit yang mempunyai otoritas dan peluang untuk itu. Sedangkan menurut Alatas, korupsi terjadi disebabkan oleh faktor-faktor berikut: ketidakadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberikan ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjanjikan korupsi, kelemahan pengajaran agama dan etika, kolonialisme, kurangnya pendidikan, kemiskinan, tiadanya hukuman yang keras, kelengkapan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi, struktur pemerintahan, perubahan radikal, dan keadaan masyarakat. Pendidikan anti korupsi sejak dini adalah salah satu cara untuk memberantas korupsi. Dengan pendidikan anti korupsi sejak dini dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang tindakan-tindakan korupsi sehingga masyarakat dapat ikut andil dalam memberantasnya. Dengan pendidikan anti korupsi pula dapat meningkatkan pengetahuan mengenai dampak akibat korupsi sehingga dapat menghindarinya bahkan ikut serta dalam melawannya. Tujuan dengan diundangkannya undang-undang korupsi ini sebagaimana dijelaskan dalam konsiderasi menimbang diharapkan dapat memenuhi dan mengantisipasi perkembangan dalam kebutuhan hukum bagi masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan, perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Ruang lingkup sosiologi korupsi. Yang pertama, korupsi dalam keluarga. Yang kedua, korupsi dalam organisasi sosial. Yang ketiga, korupsi dalam organisasi bisnis. Yang keempat, korupsi dalam organisasi publik. Yang kelima, korupsi di lembaga eksekutif. Yang keenam, korupsi di lembaga yudikatif. Yang ketujuh, korupsi di lembaga legislatif. Yang kedelapan, struktur compression. Yang kesembilan, korupsi di lembaga-lembaga internasional. 10. Korupsi lintas negara. 11. Money laundering. Jenis dan bentuk korupsi. Penyuapan mencakup tindakan memberi dan menerima suap, baik berupa uang maupun barang. Yang kedua, penggelapan merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengelola sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu. Ketiga, kecurangan merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan, termasuk di dalam proses manipulasi atau mendistorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan tersebut. Yang keempat, pemerasan. Tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Yang terakhir, favoritisme adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privatisasi sumber daya. Baik, itulah yang sempat saya tadi sampaikan tentang sosiologi korupsi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.